Ya, Rojo Teter tidak hanya tempat untuk berwisata ya. Jadi Rojo Teter juga tempat untuk belajar, baik untuk anak-anak maupun orang tua. Jadi dan banyak tempat yang mungkin serupa, tapi memang tidak seperti Rojo Teter. Di Rojo Teter para keluarga bisa bawa makanan sendiri, bisa menikmati fasilitas yang ada di dalamnya, dan itu semuanya free. Jadi semuanya gratis. Jadi misalnya mau duduk di yang bentuk Selawi, kota yang indah, terkenal sebagai kota teh wangi dunia. Tapi jangan salah, di balik aroma tehnya yang khas, Selawi juga punya banyak destinasi wisata yang seru buat dikunjungi. Salah satunya ada di Desa Bogaris Kidul. Tempat ini bukan cuma buat liburan, tapi juga bikin kita betah belajar sambil bermain. Dan kali ini sekar lagi ada di wisata edukasi Rojo Tater. Rojo Tater sebuah tempat wisata keluarga yang super seru dan edukatif. Di sini kita bisa belajar banyak hal sambil menikmati suasana yang asik banget. Berbagai macam wahana ada di sini, mulai dari mini zoo, aviari, kolam berenang, serta area bermain kayak area outbound dan flying fox yang cocok buat anak-anak belajar sambil bermain. Nah, sekar mulai dari mini zoo-nya dulu. Di sini ada banyak hewan lucu dan unik. Ada ikan endemik, berbagai macam reptil seperti ular piton sampai iguana. Nah, sanca kembang ini memiliki banyak varian warna. Gede banget ya? Nah, itu banyak varian warna. Nah, ada yang kuning seperti jenis albino ini, variannya jenis albino. Ada juga jenis-jenis yang lain ya. Ada juga jenis piton reticulatus jenis platinum dan juga jenis-jenis yang ini jenis piton reticulatus jenis platinum. Sebagian yang ada di sini adalah hasil breeding dari tim kiper Rojo Tater. Kita juga bisa ketemu kerbau bule loh. Warnanya cantik dan unik banget ya Lur. Nah, ini dia wahana favorit keluarga, kolam berenang. Ada banyak banget wahananya Lur, mulai dari ember tumpah, perosotan warna-warni, dan ada wahana kapal layarnya Lur. Cocok banget buat kamu yang ingin merayakan ulang tahun di kolam berenang. Penasaran gimana serunya berwisata di Rojo Tater ini? Ikuti terus sekar di UMKM Sentral Arta. Pokoknya ora mandek, senajan wetenge wis wareg. Wah, seru banget ya Lur. Jalan-jalan di wisata edukasi Rojo Tater. Dijamin menyenangkan dan tambah pengetahuan. Buat Anda yang ingin tahu harga tiket dan jam operasional Rojo Tater, ikuti obrolan Riko bareng GM Wisata Edukasi Rojo Tater. Baik, nama saya Aris Widianto, biasa dipanggil Aris. Saya General Manager Rojo Tater dan Senjati Cafe and Resto. Karena semua nama yang ada di sini sebenarnya punya punya arti, punya filosofi tersendiri gitu. Jadi Tater sebenarnya juga tani ternak, kemudian Rojo juga karena cita-cita dari owner juga kan Rojo, artinya menjadi raja gitu loh. Jadi kepengen menjadi rajanya tani ternak ya. Kalau dulu memang betul-betul menjual sapi, saat ini memang
sapi atau yang lain, hewan-hewan yang lain itu hanya bagian dari bisnis ini. Jadi wisata edukasi. Jadi kita memang membuat wisata edukasi yang agar anak-anak itu bisa mengerti bahwa misalnya kita minum susunya berasal dari mana. Jadi bisa di trace back-nya itu bisa gitu. Kalau secara komersil sekitar 7 tahun lalu ya di Raja Tatar, wisata Raja Tatar ini. Tapi secara bisnis mungkin sudah jauh itu sebelumnya, karena sebelumnya ini adalah tempat bisnis pertama dari owner, yaitu tari ternak ya. Dulu adalah pengemukan sapi, bisnisnya memang penjualan sapi sih. Sapi. Ya, kemudian bermetamorfosa lah menjadi salah satu wisata besar lah di Kabupaten Tegal. Iya, pada awalnya memang hanya anak-anak ya, artinya mungkin usianya sampai kelas 2-3 SD, artinya paling besar. Tapi kemudian sudah metamorfosa, kita coba membuat satu paket lain yang untuk bisa dikatakan untuk semua usia. Jadi salah satunya ada outbound, kemudian camping, manasik. Jadi kan untuk manasik memang tidak hanya untuk yang anak-anak sekolah, tapi bisa untuk yang dewasa juga. Jadi persiapan betul-betul ke umroh ataupun haji gitu ya. Gitu. Ya kalau untuk area memang namanya wisata alam ya, artinya yang dijual pasti nomor satu alam, kedua edukasinya. Jadi kita mengkombin antara alam dan edukasi itu sih. Jadi ada yang di taman, kemudian ada kolam, kemudian ada juga di kebun. Kemudian kita sedang, kalau untuk untuk wisata edukasi sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Jadi apa saja itu Pak pilihannya? Jadi misalnya edukasi tentang perikanan. Jadi bagaimana memelihara ikan, kemudian memberi makan, kemudian ya jelas bermain dengan ikan lah. Kemudian ikan itu nanti bisa dikonsumsi menjadi apa saja. Nah itu kan kita edukasi di situ. Jadi ikan itu salah satu protein yang memang diperlukan untuk manusia lah gitu sih Pak. Oke. Selain ikan apalagi Pak? Ikan kemudian ternak juga. Jadi misalnya kambing ya, kita eksplornya di kambing. Jadi bagaimana memberi makan, terutama misalnya kambing, yang memberi makan kambing, kemudian memerah susunya, dan susunya juga diminum. Terus kita juga edukasi bahwa susu itu penting buat anak-anak, buat pertumbuhan gitu. Buat kesehatan. Betul. Juga untuk pertanian juga ada Pak? Pertanian juga ada. Biasanya jadi anak-anak apa melakukan apa Pak? Kalau untuk pertanian memang kita kenalkan satu di padi ya, karena makanan pokok kita adalah beras. Jadi biar anak-anak itu satu, mereka tidak makan sembarang, membuang makanan sembarangan. Artinya kita edukasi agar bahwa untuk menjadi beras, menjadi nasi itu prosesnya sedemikian panjang. Jadi bagaimana mengolah tempat tanamnya, kemudian bagaimana menanam padi, terus kemudian panen padi, akhirnya ditumbuk menjadi beras. Jadi memang kita ada proses numbuknya tuh ada. Oh gitu. Betul. Jadi memang dibuat agar mereka tidak sembarangan membuang makanan sih, karena kalau mereka tahu prosesnya sedemikian panjang kan mereka akan lebih berhati-hati gitu dengan makanan gitu. Kalau di rumah mungkin mereka tidak, artinya biasanya kalau orang tua kan hanya secara lisan saja. Kalau di saya kan langsung praktek dari awal sampai akhir. Dan di tahun ini memang kita menambah edukasi. Satunya edukasi kita sebutnya edukasi 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan apa yang harus dikonsumsi anak-anak Indonesia lah. Jadi kebanyakan dari kita makan itu ya karbohidrat dengan lauk sudah. Artinya sayur mungkin kita bisa lihat lah lingkungan kita bahwa anak-anak kadang kurang begitu suka dengan sayur. Padahal sayur itu salah satu unsur penting lah untuk tubuh. Nah itu kita kemas di sini menjadi edukasi 4 sehat 5 sempurna sih. Kemudian satu lagi edukasi tentang pemadam kebakaran. Itu masih proses. Jadi sepertinya di bulan November atau Desember kita baru launching, karena itu perlu tempat
yang apa ya spesial lah. Nah itu kalau peralatan dan ini materi sudah ada, jadi tinggal tempatnya sih yang masih kita progres. Oke. Artinya Raja Teter dan Senjati ini tidak hanya menjadi tempat untuk bermain, tapi juga untuk belajar. Jadi belajar, kita prinsipnya sih belajar tidak harus kaku. Iya. Ya tidak harus kaku, terus kemudian bermain ini tidak harus sia-sia. Jadi dua-duanya bisa di sini Masuk, gitu. ya. Masuk. Dan biasanya untuk anak-anak lebih masuk kalau memang ada, Sambil ya, bermain, artinya bercerita, betul, dan artinya praktek. kombinasi ya. Iya. Dan untuk menunjang itu kenapa dibuat kolam renang yang sedemikian banyak dengan berbagai macam Ada berapa ukuran. banyak Pak kolam renang? Total 10 kolam renang ya, kolam renang. Jadi 10 kolam renang dengan berbagai macam ukuran dan berbagai macam apa ya model lah. Ada yang seluncuran, ada yang kalau yang anak-anak kan pendek ya, paling 40 cm, jadi lebih aman. Dan di setiap kolam renang juga pasti ada rescue. Tapi di samping itu juga kita infokan ke pengunjung bahwa orang tua juga harus ikut mendampingi kalau memang mereka masih anak-anak. Baik, jadi kalau untuk tiket sangat terjangkau ya. Kita di weekday di 20.000, kemudian di weekendnya 25.000. Dan khusus di bulan Agustus semuanya free ice creamnya. Jadi dengan membayar 20.000 dan 25.000 ini di weekend, pengunjung sudah bisa langsung tukar es krim. Jadi semua pengunjung sudah pasti mendapatkan free ice cream. Dan bisa ditukar di banyak tempat ya. Mungkin ada 6 atau 7 tempat penukaran di dalam. Kemudian kalau untuk tiket ini sudah include satu kereta wisata ya, atau ada yang sebutnya odong-odong itu ya. Kemudian mini zoo, jadi bisa menikmati mini zoo, kemudian playground, kolam renang otomatis, dan kecuali yang memang ada yang berbayar. Jadi misalnya ada yang motor trail gitu ya, itu memang berbeda sih. Oke. Itu saja sih. Dikatakan ini, saya juga tertarik, di belakang kita ada kapal ini. Iya. Ini Iya. ngambil dari maksudnya bahwa kalau boleh diceritain ini kayak di film Kapalnya. bajak laut ini. Iya, karena sebenarnya pembuatan apa ya, kolam renang itu kan agar lebih bervariatif ya. Dan kemudian kenapa kapal? Karena memang kita sudah berpikir bahwa kolam renang ini tidak hanya untuk berenang, tapi bisa juga untuk apa ya, merayakan sesuatu, misalnya ulang tahun. Oh, Gitu. kayak Jadi party party ya. Jadi misalnya ada Sweet 17 atau ulang tahun ini, tapi memang ditujukannya yang sudah remaja ya. Jadi bukan anak-anak kalau untuk ini, karena faktor apa ya, keselamatan gitu ya. Kita kalau di Raja Teter memang keselamatan lebih utama daripada kenyamanan. Jadi keselamatan lebih utama. Pertama baru nyaman. Baru nyaman ya. Jadi memang terutama yang di area-area tertentu ya. Kolam renang, playground juga, kan di playground juga faktor keselamatan juga menjadi sangat penting ya. Dan semua tempat itu pasti ada. Ya, Raja Teter tidak hanya tempat untuk berwisata ya. Jadi Raja Teter juga tempat untuk belajar, baik untuk anak-anak maupun orang tua. Jadi dan banyak tempat yang mungkin serupa, tapi memang tidak seperti Raja Teter. Di Raja Teter para keluarga bisa bawa makanan sendiri, bisa menikmati fasilitas yang ada di dalamnya, dan itu semuanya free. Jadi semuanya gratis. Jadi misalnya mau duduk di yang bentuknya gazebo bisa, di payung-payung seperti ini bisa, atau mau lesehan juga silahkan. Dan di dalamnya sudah cukup lengkap ya. Jadi misalnya restroom kita juga cukup banyak, satu di Raja Teter sendiri dan Senjati mungkin kalau total 110 restroom ya, mungkin salah satu rekor ya. Jadi sekitar 110 lah ya. Kemudian jadi tidak takut cari-cari restroom untuk antrian dan lain-lain. Kemudian tempat ibadah juga kita ada musola dan masjid. UMKM ini memang kita buat agar apa ya, bervariasi makanannya. Jadi antar booth atau antar tempat itu tidak ada yang sama. Jadi misalnya sudah ada nasi kebuli, tidak akan ditemukan di booth yang lain. Jadi masing-masing memang punya harus satu jenis ya, per spesifik gitu. Betul. Jadi tidak boleh ada yang sama sekali. Tidak boleh ada yang sama sekali. Kalau misalkan ada yang sama, memang kita kasih pilihan.
mereka akan keluar atau dikeluarin gitu. Oke. Jadi memang itu sudah SOP-nya. Betul, memang sudah tidak ada pilihan lain. Mereka harus berbeda dengan yang lain gitu sih. Untuk pengunjung Raja Tatar memang dimanjakan dengan tidak hanya tempat yang luas, tetapi juga suasana yang natural, yang alami ya, asri, dan mereka bolehlah membawa makan dari minum dari luar. Itu sih, Jadi boleh, memang Pak, bawa boleh, makan minum? boleh. Jadi memang dipersilahkan. Kemudian akan lebih baik lagi juga mereka akan jajan di dalam gitu. Iya. Sudah Tapi bawa kebanyakan memang mereka memang bawa makanan dari luar, tapi di dalam juga pasti akan jajan lagi ya. Minimal bawa makanan luar tapi minumnya beli di sini gitu ya. Betul. Karena kalau untuk keluarga kita sering sekali dapat misalnya satu bis gitu ya, dan mereka akan kepingin ngumpul di satu tempat gitu. Nah, tidak hanya di Raja Tatar yang bisa mengakomodir itu gitu. Jadi misalnya di taman mereka bisa duduk di kursi ataupun mereka bawa tikar. Kadang-kadang ada juga yang bawa ini tikar sendiri gitu. Jadi masing-masing memang karena pengunjung kebanyak dari berbagai macam kalangan, latar belakangnya juga berbeda, jadi pasti akan majemuk sekali. Dan yang nggak kalah penting, kita juga ada playground yang gratis ya, sudah include dari tiket. Itu memang ditujukan untuk anak-anak, jadi bapak ibunya mungkin bisa sambil santai, anak-anaknya bisa main di playground. Betul. Jadi playgroundnya juga lumayan bervariatif, ada flying fox ya, mini flying fox, kemudian ada ayunan, semuanya gratis. Ada juga main pasir, jadi kita letakkan beberapa macam, jadi mereka bisa kayak seperti nyetak gitu loh, nyetak dari pasir menjadi apa gitu. Ada bentuk tertentu yang kita siapkan gitu. Itu memang edukasi yang ada di Raja Tatar ini. Kalau misalnya itu grup dari sekolah, kita harapkan anak-anak juga mandiri. Artinya ketika mereka masuk ke sini memang orang tua tidak diperkenankan ikut ketika sedang program edukasi berjalan. Jadi misalnya edukasi tentang kebun, jadi orang tuanya ada tetap di Raja Tatar, ibu guru dan anak-anaknya yang ke kebun ya beraktivitas, karena agar anak-anak juga kemandiriannya tumbuh gitu ya. Jadi misalnya kadang-kadang mungkin di rumah mau minum aja minta ambilkan, ini dia harus cari sendiri, mandiri. Misalnya dia mau makan, biasanya di rumah tinggal teriak. Nah ini di sini dia harus melakukannya sendiri. Nah itu yang sebenarnya kita salah satu poin yang kita harapkan ketika wisata ke Raja Tatar sih. Kalau untuk parkir memang cukup luas kita ya. Kalau bus misalkan yang sudah pernah ada sih mungkin sekitar 30 bus masih muat sih. Masuk karena kita parkir kita cukup luas, dan itu salah satu keunggulan dari Raja Tatar. Jadi para pengunjung bisa parkir dengan nyaman dan tidak sampai aman lah ya. Dan motor juga terpisah dengan kendaraan roda 4 dan yang lain. Dan semua ada tiketnya, jadi kemungkinan besar untuk kehilangan sepertinya tidak ada untuk kendaraan ya. Itu kenapa kita selalu mention terutama untuk pengendara motor bahwa helm harus terkunci atau masuk ya. Betul, kalau khawatir betul. Iya, kalau untuk camping memang nanti akan ada tim tersendiri ya yang handle, menangani. Jadi memang kita sebutnya tim kreatif lah ya. Artinya kalau misalnya ada yang camping, pasti mereka juga akan handle terutama di malam ya, karena kan di malam hari kalau misalnya yang camping anak-anak kan juga perlu penanganan tersendiri ya. Kemudian kita juga sangat representatif ya. Restroomnya lebih dekat, kemudian tempat ibadah juga dekat. Terus apabila ada katakanlah hujan deras atau apa juga kita sudah tes ya. Jadi di sini tidak air tidak genang atau seperti itu ya. Jadi aman ya, untuk camping itu aman sekali ya. Oh iya, kalau untuk outbound memang untuk semua usia ya, semua kalangan. Jadi outbound ini nanti tergantung dari klien atau customer. Jadi tujuannya untuk apa? Apakah untuk motivasi atau untuk team building atau ada target-target tertentu. Jadi materi di dalamnya tergantung dari customer yang
memberikan permintaan seperti apa. Jadi materi outbound ini nanti di dalamnya ada ice breaking, kemudian ada dinamika grup ya, sama games. Nah, games ini yang membuat hidup suasana. Artinya games ini nanti ada yang memang bersifatnya individual, ada juga yang battle. Jadi biar kelihatan ya. Kemudian ke depan kita juga sebenarnya pengen ada semacam labirin ya di dalam sini. Labirin, kemudian orientering ya. Ini masih kita masih progres ya. Iya, ini progres ya. Orientering ini memang jadi salah satu target sih. Karena buat menjadi satu kegiatan orientering ini yang paling berat adalah pembuatan map atau peta. Itu sedang kita kerjakan sih. Dan sebagai informasi mungkin orientering ini menjadi salah satu penyumbang medali emas ya kemarin di kemarin yang di Mataram ya, di NTB. Tegal salah satu penyumbang medali emas ya. Jadi ada Fornasnya sih. Ya. Untuk referensi sangat mudah ya, bisa lihat di beberapa medsos kami, ada di Instagram, kemudian TikTok dan Facebook. Namanya sama Rojo Tater ya, Rojo Tater. Kemudian ada nomor yang tertera ya, yang bisa dihubungi. Atau datang langsung juga sambil survei, sambil lihat langsung juga jauh lebih baik ya, karena lebih aktual juga. Dan saat ini memang kekuatan digital ya lebih baik lah daripada yang konvensional. Artinya pemesanan mungkin sekarang lebih banyak yang mereka dapatnya dari medsos dan dari publikasi yang kita keluarkan ya, publikasi yang kita tampilkan di TikTok maupun di Instagram atau Facebook. Nah, itu yang kemudian menjadi reservasi itu sekarang jauh lebih banyak daripada yang seperti dulu ya, konvensional ya. Ya, alamat Rojo Tater kita di Jalan Bugares Kidul, kilometer 3, Pangkah, Kabupaten Tegal. Iya. Ya, kalau jam operasional dari jam 8 sampai 16.30. 16.30 ya untuk di Rojo Tater. Jadi untuk Senjati Cafe untuk weekday-nya itu jam 1 sampai jam 10 malam. Kalau untuk khusus hari Minggu jam 10 pagi sudah buka, jadi jam 10 ke jam 10. 10 ke 10. Ya, betul. Iya, kalau saya pribadi pasti kaget ya, karena biasanya kan satu unit bisnis itu misalnya BPR pasti dia akan berkutat di bidang keuangan saja. Artinya di ini ya lucunya sih, apa kita ngutang apa ini apa itu sih yang pertama. Nomor 2, tentu saja ketika kerjasama itu bentuknya yang akan meningkatkan bisa dibilang produktivitas gitu ya, baik keduanya ya, baik BPR maupun untuk Rojo Tater ya, tentu kita sambut baik ya. Dan harapannya sih, namanya bisnis kan tidak hanya yang survive ya. Bisnis itu buat saya nggak cukup survive, dia harus sustainable, harus berlangsung terus menerus dan berkelanjutan pasti, dan harus berkembang. Itu sih salah satu tujuan dan motivasi kami itu sih. Sekar senang banget dapat pengalaman baru di wisata edukasi Rojo Tater. Dan sekarang saatnya Sekar pamit. Terima kasih kepada BPR Sentral Arta yang selalu support pelaku UMKM buat berkembang dan semakin maju. Jangan lupa like, subscribe, dan share link videonya. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta. Solusi usaha Anda. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.